Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis bimbingan dan konseling, model dan pola layanan bimbingan dan konseling. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahmawati, Stambuk A501200018, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Palu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai jenis bimbingan dan konseling yang terdiri dari 3, ada bentuk, sifat, dan ragam. Tapi sebelum itu kita wajib tahu dulu apa pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sendiri adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, itu adalah pengertian dari bimbingan dan konseling. Sekarang kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan ini, yaitu bentuk. Ada bimbingan kelompok, ada bimbingan individual, di mana bimbingan kelompok ini adalah diberikan kepada sekelompok siswa mengenai yang tidak mereka dapatkan dalam pelajaran di sekolah atau pertemuan formal yang menyangkut pembelajaran atau cara belajar. Dan bimbingan individual, yang artinya bimbingan ini itu lebih mengarah kepada kegiatan konseling untuk mencapai perkembangan secara optimal. Ada sifat. Nah, sifat di sini itu mengacu pada apa maksud dari pembimbing dalam memberikan bimbingan. Poin pertama dari sifat itu ada pencegahan, yang artinya membekali siswa agar lebih siap dalam menghadapi masalah di masa depan nanti. Kedua, pengembangan atau bimbingan developmental, yang artinya mendampingi siswa dalam perkembangannya sehingga berlangsung secara optimal. Poin ketiga, penyembuhan, yang artinya menyembuhkan hal-hal yang salah dan juga diusahakan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Poin keempat, pemeliharaan atau pembetulan, yang artinya mendampingi perkembangan mendampingi perkembangan pemikiran yang ada ke arah yang positif, juga untuk mendampingi agar perilaku tidak menyimpang. Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan yang pertama ini, yaitu ada ragam. Ragam sendiri ini ada 5. Yang pertama, bimbingan belajar pendidikan atau akademik untuk menemukan cara belajar yang tepat dan baik. Kedua, bimbingan karir atau pekerjaan untuk dapat mempersiapkan diri dalam memasuki bidang ke arah yang tertentu dan melatih diri dalam bidang pekerjaan tersebut. Ragam yang ketiga, ada bimbingan pribadi dan sosial, yang artinya pengembangan pribadi siswa dan hubungannya dengan orang lain. Semakin dewasa individu, semakin banyak masalah pribadi dan sosial yang akan dihadapinya nanti. Poin keempat, ada bimbingan keluarga, yang artinya berupaya untuk memberikan bantuan kepada mereka, para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan sebuah keluarga yang utuh dan harmonis. Poin kelima, bimbingan dalam menggunakan waktu yang senggang, yang artinya bertujuan untuk memberitahukan kegiatan-kegiatan yang dapat diisi atau kegiatan yang produktif, misalnya yang bermanfaat selama waktu yang senggang. Nah, untuk pembahasan pertama ini mengenai jenis bimbingan dan konseling, ada penerapannya. Untuk penerapannya sendiri yaitu sekarang kita dapat paham jika dalam bimbingan dan konseling ada beberapa pembagian, maka dari itu ketika kita menjadi seorang guru,
kita dapat membedakan kapan kita berinteraksi secara berkelompok ataupun sendiri. Dan jika kita sebagai mahasiswa, melalui materi ini kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin jika dalam waktu yang senggang, agar kegiatan lebih produktif. Tapi tidak lupa juga untuk tetap beristirahat agar tubuh tetap sehat. Dan juga kita dapat melihat kalau ternyata guru BK itu juga dapat membantu kita dalam memahami diri kita untuk mencari pekerjaan atau kuliah nantinya. Nah, itulah pembahasan pertama dari video kali ini mengenai jenis bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu model dan pola layanan bimbingan dan konseling. Pertama, kita akan masuk pada bagian dari model bimbingan dan konseling. Dalam model bimbingan dan konseling ada 3, yaitu model bimbingan periode awal, model bimbingan periode berikutnya, dan model bimbingan kontemporer. Dalam model bimbingan periode awal ada 2, yaitu model personian yang artinya oleh konselor terhadap individu yang akan masuk ke dunia kerja. Kedua, ada bimbingan identik dengan pendidikan, yaitu rangkaian kegiatan-kegiatannya meliputi semua kegiatan tentang pendidikan. Dan bagian kedua ada model bimbingan periode berikutnya, yaitu 1. Bimbingan sebagai distribusi dan penyesuaian, yang mana distribusi artinya konselor membantu siswa menyusun tujuannya baik dari bidang pekerjaan, sosial, atau lainnya. Sedangkan untuk penyesuaian, yaitu konselor membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dan memadukan pengetahuan tentang dirinya dengan lingkungan. Bagian kedua dari model bimbingan periode berikutnya ini ada bimbingan sebagai proses klinis, yang artinya menekankan kepada penggunaan tes psikologis, tes klinis, dan studi diagnostis analitik sehingga konselor dapat memahami kliennya secara lebih baik dan dapat menentukan masalah-masalah klien secara lebih akurat dan cepat, serta memberikan treatment yang lebih cepat juga. Dan bagian ketiga dari model bimbingan periode berikutnya ada bimbingan sebagai pengambilan keputusan, yang mana artinya itu adalah konselor memiliki tugas untuk mendorong siswa untuk memahami nilai-nilai dan menyertakannya dalam mengambil keputusan. Poin keempat, yaitu bimbingan sebagai sistem eklektik, belibet, yang artinya individu memerlukan bantuan profesional secara periodik dalam memahami dirinya dan memecahkan masalahnya. Dan juga memiliki arti lain, yaitu individu memiliki kemampuan untuk belajar dan membuat perencanaannya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari model bimbingan dan konseling, yaitu model bimbingan kontemporer. Yang pertama ada bimbingan sebagai konstelasi layanan, yang artinya tanggung jawab bersama semua anggota sekolah. Konselor merupakan figur kunci yang bertanggung jawab terhadap program bimbingan, dan pekerjaan konselor yang lebih utama adalah menjalin kerjasama dengan para guru. Kedua, bimbingan perkembangan yang menekankan kepada upaya membantu semua peserta didik atau individu dalam semua fase perkembangannya. Poin ketiga, bimbingan sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan yang bertujuan membimbing tersebut harus eksis dalam proses pendidikan. Poin keempat, bimbingan sebagai rekonstruksi sosial, yang artinya membantu siswa dalam mengembangkan potensinya dan menemukan cara mengekspresikan diri sesuai dengan norma masyarakat. Poin kelima, ada bimbingan sebagai pengembangan pribadi, yang artinya bimbingan ini menjadi
perhatian utamanya adalah perkembangan individu. Poin keenam, konseling keterampilan hidup. Yang artinya itu adalah suatu model integratif untuk membantu klien agar mampu mengembangkan keterampilan membantu dirinya sendiri. Poin ketujuh, ada konseling respectful. Yang artinya konseling ini itu menekankan tentang perlunya konselor menyadari bahwa pengembangan psikologis baik dirinya maupun klien. Poin ke-8, konseling religius atau islami, yang artinya pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamnya sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama, baik secara fisik maupun psikis, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pola layanan bimbingan dan konseling. Dalam sejarah perkembangan layanan bimbingan di institusi pendidikan muncul 4 pola dasar, yaitu pertama, pola generalis, pola spesialis, pola kurikuler, dan yang keempat, pola relasi manusia dan kesehatan mental. Untuk yang pertama, bidang pengembangan memiliki 4 poin, yaitu pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Untuk jenis layanan, ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Dan pola layanan BK yang ketiga, kegiatan pendukung, yang ada 6 ini. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, kedua, himpunan data, ketiga, konferensi kasus, keempat, kunjungan rumah, kelima, tampilan kepustakaan, keenam, ahli tangan kasus. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita atau pembahasan kita dalam video kali ini mengenai jenis bimbingan dan konseling serta model dan pola layanan bimbingan konseling. Sekali lagi, apabila ada salah kata atau salah penjelasan dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Goodbye. Wadidaw. Wow.